Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifan Paujan, nomor NIM 1199230098 dari kelas MKS 3C. Video ini untuk menjawab soal UTS dari matkul Bank, Industri, dan Keuangan Non-Bank. Adapun tugas Bank Indonesia BI sebagai Bank Sentral Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter guna menjaga sistem perekonomian di Indonesia tetap stabil, maka dibuatlah sebuah kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri berfungsi untuk menjaga atau mengendalikan jumlah uang yang tersebar di masyarakat tetap stabil, sehingga harga barang-barang pokok juga tetap bisa dikendalikan. Selain itu, tujuan ditetapkannya kebijakan moneter ini adalah untuk mendukung pertumbuhan perekonomian negara di Indonesia. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ada dua sistem pembayaran yang bisa digunakan di Indonesia, yaitu yang pertama sistem tunai dan yang kedua sistem pembayaran non tunai. Tugas BI selaku Bank Sentral Indonesia adalah menciptakan sebuah aturan standar, prosedur, dan kesepakatan yang akan dipakai pada sistem pembayaran ini, sehingga aturan antara satu bank dengan bank yang lain memiliki satu sistem yang sama. Dengan begitu, sistem pembayaran non-tunai dan tunai di Indonesia bisa berjalan dengan lancar. Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mencapai kestabilan dalam sistem keuangan Indonesia serta mengatasi resiko dan juga biaya krisis sistemik yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Biasanya pengawasan yang dilakukan oleh BI ini merupakan pengawasan makroprudensial dengan tugas yang dimiliki oleh BI ini, maka sistem keuangan di Indonesia bisa tetap stabil untuk jangka waktu yang lama. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tujuan OJK yang pertama, mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan sektor keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dan serta non perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa di sektor pasar modal, dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor peransurasian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Akan menjelaskan pengertian pasar modal, syariah, perbankan, sukuk, saham, dan reksadana, dan bagaimana mekanisme transaksinya di pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Kegiatan juga terdapat produk dari pasar modal syariah. Yang pertama saham, yang kedua sukuk, dan yang ketiga reksadana syariah. Kemudian saya akan menjelaskan perbedaan dari ketiga produk syariah tersebut. Yang pertama, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak mendapat bagian hasil dan usaha tersebut dengan tidak melanggar prinsip syariah. Yang kedua, sukuk merupakan istilah baru yang dikenal dengan pergantian dari istilah obligasi syariah. Obligasi syariah di dunia internasional dikenal dengan sukuk. Sukuk berasal dari bahasa Arab, yaitu sak, artinya tunggal, dan sukuk jamak yang memiliki arti sertifikat atau not. Obligasi syariah atau sukuk merupakan satu surat berharga berupa pernyataan modal dan diterbitkan oleh penerbit yang dilakukan oleh sesuai reksadana syariah merupakan ruang untuk menghimpun dana dari permodal dan dikelola dan diinvestasi oleh manajer investasi. Dana tersebut kemudian diberikan kepada berbagai instrumen yang sesuai prinsip syariah. Reksadana syariah dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997, ditandai dengan penerbitan reksadana syariah Dana Reksa saham pada bulan Juli 1997. Terdapat beberapa mekanisme yang dipakai dalam pasar modal syariah. Adapun rinciannya sebagai berikut. Rencana transaksi tanpa riba, terhindar dari praktik spekulasi, hanya mentransaksi efek syariah, emiten yang tergolong syariah, transaksi menggunakan akad.
saya boleh, karena asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta saling menanggung resiko dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana tabarruk yang akan digunakan untuk membayar klaim atau jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan di sini adalah sebagai pemegang amanah dan mengelola dan mengimplementasikan dana dari kontribusi peserta. Perusahaan bertindak sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional. Asuransi kesehatan hampir sama dengan asuransi kendaraan. Ketika kita membayar premi, maka kita akan dilindungi 1 tahun ke belakang. Apabila terjadi kecelakaan atas kendaraan kita, maka asuransi akan membayar kerusakan yang terjadi. Apabila kendaraan tidak terjadi apapun, maka premi asuransi yang dibayar akan hangus. Begitu juga dengan asuransi kesehatan. Apabila kita sudah membayar, maka kita akan dilindungi 1 tahun ke belakang. Jika kondisi kita sehat walafiat, tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayar akan hangus. Lalu di mana letak kerugiannya? Bukankah kita sudah dijaga oleh asuransi jika terjadi atau maupun tidak terjadi risiko? Artinya kita harus bersyukur atas kesehatan yang terjadi dalam 1 tahun kemarin.